Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardiansyah, NIM A71018010 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan melanjutkan dari soal yang pertama, yaitu membuat sebuah kebijakan keamanan security atau policy dari hasil analisis resiko keamanan. Ya, jadi ini lanjutannya dari video pertama, yaitu kebijakan keamanan atau security policy dari hasil analisis resiko keamanan. Langsung saja, kebijakan keamanan informasi, yaitu suatu kebijakan keamanan yang harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program atau perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap, diantaranya fase 1 inisiasi proyek, itu membentuk sebuah tim untuk pengawas proyek kebijakan keamanan tersebut. Yang kedua, penyusunan kebijakan atau berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Yang ketiga, konsultasi dan persetujuan atau berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Yang keempat, kesadaran dan edukasi, yaitu melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Dan yang kelima, penyebarluasan kebijakan, yaitu kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Dan yang kemudian, tata kelola keamanan sistem informasi. Menurut Profesor Ricardus Eko Indrajati, dalam menyusun kebijakan keamanan informasi dikatakan bahwa keberadaan kebijakan keamanan atau security policy merupakan sebuah infrastruktur keamanan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin melindungi aset informasi tersebut. Tata kelola teknologi informasi pada proses pengelolaan data dalam manajemen pengelolaan data yang merupakan aset penting bagi perusahaan ataupun organisasi. Tata kelola keamanan teknologi informasi pada proses pengelolaan data yang kurang baik akan menimbulkan beberapa permasalahan yang merupakan kelemahan atau vulnerabilities, sehingga akan menimbulkan ancaman seperti kejadian kehilangan, pengrusakan, pencurian, dan penyadapan data penting perusahaan atau organisasi. Kemudian ada pengelolaan risiko keamanan informasi. Risiko adalah suatu yang akan terjadi yang dipengaruhi oleh faktor kemungkinan yang berupa suatu ancaman terhadap beberapa kelemahan atau lubang keamanan yang mengakibatkan dampak kerugian bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Risiko ini merupakan suatu yang tidak dapat dicegah, akan tetapi setiap perusahaan atau organisasi tersebut harus bisa meminimalkan terjadinya risiko. Risiko ini merupakan suatu ancaman bagi setiap perusahaan, terutama aset perusahaan, dalam kaitannya dengan informasi dan data. Ancaman dapat menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu hilangnya kerahasiaan informasi, kedua kehilangnya integritas informasi, ketiga hilangnya ketersediaan informasi, keempat hilangnya autentikasi informasi. Ya, begitu yang bisa saya jelaskan dari kelanjutan soal nomor 1. Sekian, bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.